saya agak takut atau saya agak punya pengalaman yang buruk dengan kata-kata karya anak bangsa. Karena kayak kemarin-kemarin kayak mobil listrik karya anak bangsa. Ini tahun 2021 mobil listrik yang masuk ya Hyundai, Tesla, merek-merek lain. Oke, beberapa hari yang lalu mungkin kalian melihatlah atau membaca berita tentang sebuah adanya laptop yang akan dibuat oleh Indonesia, yaitu laptop merah putih. Pikiran saya langsung kemana-mana. Pesimis, optimis, bertanya-tanya, atau nggak tahu lah. Tapi mungkin beberapa di antara kalian nggak tahu atau belum tahu tentang laptop merah putih ini. Untuk itu saya bikin video ini dan kita sama-sama baca berita aja, kita santai aja. Sini ada judul Indonesia bikin tablet dan laptop merah putih. Apa itu? Yes. Laptop merah putih peluang Zyrex balikkan kinerja. Laptop merah putih dipasarkan pada 2022. Berapa harganya? Wah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang langsung otomatis muncul di kepala kita. Simak kecanggihan laptop merah putih karya anak bangsa. Wes. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya lihat berita-berita yang ada di internet, di sini mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek ini mendukung pembuatan laptop dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi dan mempersiapkan riset untuk meningkatkan kandungan TKDN. Oke. Ini yang paling penting nih. Laptop merah putih adalah proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, kolaborasi dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Gadjah Mada, Bandung, Surabaya, Jogja. Dan menjelaskan kerjasama antara pemerintah dengan ketiga universitas dilakukan dengan membuat konsorsium merah putih Dikti Edu yang disahkan dalam keputusan Dirjen R2. Dan ini, kalau misalnya saya cek, ternyata sejarahnya adalah proyek pembuatan laptop merah putih merupakan kelanjutan dari kesuksesan membuat tablet bermerek Dikti Edu yang digarap bersama ITB. Jadi sebelumnya, atau sebelum sekarang lah ya, ITB itu sudah kerja sama pemerintah, terus kemudian membuat tablet bermerek Dikti Edu. Dan tablet tadi kalau saya lihat di sini berisikan 300 e-modul untuk 5 prodi diperuntukkan bagi mahasiswa di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T yang tidak terjangkau internet. Dan sudah dibagikan 3.000 tablet Dikti Edu dan sudah digunakan di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dan setelah sukses dengan tablet Dikti Edu, maka Pak Dirjen, suara saya habis. Memberi arahan untuk membuat laptop merah putih melalui konsorsium ITB, UGM, dan ITS. Dan di sini ternyata laptop merah putih bekerja sama dengan Zyrex. Dan sini ternyata sahamnya Zyrex langsung naik, guys. Laptop karya anak bangsa, cakep. Selalu sering kayak gitu kan, kayak mobil listrik karya anak bangsa. Berapa tahun kemudian nggak ada, tetap Hyundai yang masuk, Tesla yang masuk. Nggak tahu laptop nanti. Ada alasan lain yang saya baca di sini bahwa tentang market share yang ada di Indonesia itu sendiri ya. Di sini dikatakan bahwa permintaan produk laptop di Indonesia sekitar 3 juta unit per tahun dengan market share produk impor sampai dengan 95% dan 5% untuk produk laptop dalam negeri. It means that laptop yang ada di Indonesia saat ini itu sebagian besar, bukan sebagian besar ya, kalau 95% itu udah hampir 100%, itu udah keterlaluan sekali. Itu adalah produk impor. Beberapa merek diantaranya pasti kalian sudah tahu lah. Ini laptop yang saya pakai Asus, ini laptop Taiwan, Lenovo itu juga Taiwan, terus kemudian laptop MSI, HP, apa lagi? Banyak lah merek laptop. Dan ya itu rata-rata merek luar. Dan mungkin di antara kalian belum pernah mendengar merek yang bernama Zyrex ini. Kalau saya sih tahu, tapi nggak tahu dengan kalian. Maka ke depan perusahaan teknologi produsen laptop asal Indonesia seperti Zyrex bersiap untuk mengambil pangsa pasar yang lebih besar sehingga laptop buatan Indonesia bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya tadi sempat lihat ada angka, beli laptop buatan lokal pemerintah anggarkan 17 triliun. Untuk mengadakan produk TIK lokal hingga 2024.
Jadi selama sekitar 4 tahun ke depan kita akan belanja sebanyak itu. Ya masuk akal sih, saya juga sebagai rakyat juga mungkin melihat ini juga hal yang bagus karena uang belanja negara itu dibelanjakan lagi di dalam negeri, uangnya diputar lagi dalam negeri sehingga ya bangkit lah. Tujuan bagusnya seperti itu. Ia menjelaskan pada tahun 2021 tahun ini anggaran kebutuhan pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek dan pemerintah daerah mencapai 3,7 triliun dengan 431.730 unit laptop. Bayangkan, angka 3,7 triliun dengan 431.000 unit laptop itu lari ke luar. Dan ini perinciannya 189 unit laptop senilai 1,3 triliun dibiayai langsung dari APBN, sementara untuk 242.000 melalui dana alokasi khusus fisik pendidikan. Saat ini pemerintah sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak industri atas penggunaan produk TIK dalam negeri senilai 1,1 triliun. So, yes, ini kabar baik buat Zyrex sendiri karena secara bisnis akhirnya mereka lebih hidup karena ada pembeli besar yang mau beli produk mereka dan itu pemerintahnya itu sendiri. Ini adalah sebuah solusi yang bagus untuk meningkatkan industri dalam negeri. Cuma karena kita rakyat Indonesia ini sudah terbiasa dengan sejarah yang lalu, saya nggak tahu nanti ini ke depannya bakal jalan mulus gitu aja atau judulnya akan sama kayak yang lain. Laptop karya anak bangsa. Saya agak takut atau saya agak punya pengalaman yang buruk dengan kata-kata karya anak bangsa. Karena kayak kemarin-kemarin kayak mobil listrik karya anak bangsa. Ini tahun 2021 mobil listrik yang masuk ya Hyundai, Tesla, merek-merek lain. But kita kalau misalnya cek harga dari laptop merah putih ini sendiri, harganya sendiri ini nih, 2021 kita produksi dengan harga 5 juta. So, artinya harganya cukup terjangkau. 5 juta sampai 7 juta nih saya lihat. Ya, betul. Kalau misalnya saya cek memang harganya berada di angka sekitar 5 jutaan. Kemarin, Xiaomi baru saja meluncurkan laptop yang harganya nggak jauh beda. Yaitu Redmi Book 15. Kita cek lah. Dan karena saya tahu sendiri Redmi Book 15 ini atau Redmi Book 15 ini harganya itu 5,9999 alias 6 juta. Dan sebagai perbandingan, karena menurut saya ini perbandingan harganya langsung head to head ya. Laptop karya anak bangsa tadi 5 juta tadi dengan 6 juta tuh beda tipis. Dan kita lihat spesifikasi dari Redmi Book. Jelas Redmi Book 15 layarnya 15,6 inch Full HD menggunakan prosesor Intel i3 11th Gen. Jadi ini adalah prosesor terbaru dari Intel generasi ke-11 i3. Setahu saya i3 ini dual core 4 thread, RAM-nya 8 GB, kemudian kamera HD 720p, Windows 10 jelas, original, Wi-Fi 5. Kemudian ya ini penjelasan tentang RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB, warnanya kayak gini, bentuk desainnya kayak gini. Dark gray. Oke. Tipis dan ringan, beratnya sekitar 1,8 kg. Daya tahan baterai lama katanya 46 watt hour. Lebih dari 10 jam waktu kerja. Oke. Panggilan video 720p kamera depannya ya. Terus kemudian speaker stereo 2W plus 2 watt plus 2 watt. Port yang digunakan headphone jack, SD card slot, USB-A, kabelan, port Kensington lock, DC in atau kabel colokan. Kemudian ada 2 USB 3.0 dan HDMI. Nggak ada USB-C memang. Ya udah. Terus kemudian garansinya 2 tahun. Yes, itu adalah Redmi Book 15, laptop dari Xiaomi yang harganya 6 juta. Oke, di sini saya cari spesifikasi dari laptop merah putih, memang tidak terlalu banyak informasi yang bisa saya dapatkan. Di sini dijelaskan kecanggihannya dengan adanya unik software untuk akses e-modul dikti, secure test, serta ramah untuk tunanetra. Mereknya Dikti Edu. Produsennya Zyrex. That's it.
saya nggak bisa menemukan ini prosesornya pakai siapa. Nggak bisa, saya nggak bisa menemukan informasi mengenai spesifikasi dari laptop merah putih ini sendiri. Anggapan bahwa harganya sekitar 5 juta, itu artinya speknya harusnya tidak jauh beda dengan yang bisa dikasihkan oleh Xiaomi. i3 11 Gen, RAM 8GB, storage 256GB, layarnya 15 inch Full HD, berat 1,8, desainnya kelihatan kayak aluminium, kayak ya bentuk minimalis gini. Oke, itu artinya saya tidak bisa menemukan spesifikasi dari laptop merah putih ini. Saya hanya mendapatkan informasi mengenai tahun-tahunnya aja, tahun 2022. Anggarannya sampai dengan 17 triliun untuk sampai tahun 2024 untuk belanja alat-alat TIK. Salah satunya diantaranya ya tadi untuk belanja laptop buatan Zirek tadi yang katanya keunggulannya adalah ada software Dicty Edu-nya, kemudian ramah untuk tunanetra. But saya nggak bisa menemukan alasan bahwa kita pengguna umum itu bisa membeli tablet ini terus kemudian mengetahui spesifikasinya dan bisa memanfaatkan produk ini. Tujuannya tidak lain ya, bukan jelas adalah untuk mendukung industri dalam negeri. Jadi kalau misalnya laptop merah putih ini setahu saya hanya pemerintah yang saat ini mau beli, itu bagus. Tapi itu artinya belum tentu juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat alias ya kita sebagai pengguna. Karena kita pengguna laptop benar-benar pilih-pilih banget tentang spesifikasi. So, ini membuat saya akhirnya makin bertanya-tanya lagi terhadap judul laptop karya anak bangsa tadi. Jangan-jangan ini akan menjadi cerita lama kayak yang lama-lama, kayak yang dulu-dulu. Apa-apa karya anak bangsa, karya lokal, dan ternyata heboh pada saat berita awalnya aja. Selama pelaksanaannya nggak tahu, nggak kedengeran, nanti tahun 2022 juga nggak kedengeran. Akhirnya ending-endingnya ya tetap kalau misalnya kita mau beli laptop, ya Asus, Lenovo, HP, Acer, MSI, dan lain-lain. Apakah itu artinya saya pesimis? Saya masih optimis. Sampai tahun depan dilihat. Kalau misalnya tahun depan nggak ada kabar, itu artinya pengulangan sejarah yang sama terjadi lagi. Tapi itu pendapat saya, belum tentu benar. Jadi saya penasaran bagaimana pendapat teman-teman semua tentang laptop merah putih ini, laptop karya anak bangsa. Yang saat ini pembeli terbesarnya adalah pemerintah.